Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Chelsea dengan NIM 0730021011 dari Teknik Tambang Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan jawaban UTS Geoteknik Tambang saya untuk memenuhi mata kuliah Geoteknik Tambang. Yang pertama, jelaskan konsep dasar kestabilan lereng serta gambar di bawah ini. Konsep dasar kestabilan lereng berkaitan dengan keseimbangan antara gaya-gaya yang berusaha menggerakkan massa tanah atau batuan pada lereng atau gaya penggerak dan gaya-gaya yang menahan gaya tersebut atau gaya penahan. Analisis kestabilan lereng bertujuan untuk menentukan faktor keamanan lereng yang didefinisikan sebagai rasio antara kedua kekuatan geser tanah dan tegangan geser yang dihasilkan oleh gaya berat tanah yang berpotensi longsor. Analisis kestabilan lereng dapat dilakukan dengan berbagai metode, termasuk metode irisan, yang membagi lereng menjadi beberapa irisan paralel dan menghitung stabilitas setiap irisan secara terpisah. Faktor keamanan yang dihasilkan dari analisis ini akan menentukan apakah lereng tersebut aman atau berisiko longsor. Jika faktor keamanan kurang dari 1, maka lereng dianggap tidak stabil dan berpotensi longsor. Strategi penanganan mungkin diperlukan untuk meningkatkan kestabilan lereng, seperti pembuatan dinding penahan tanah atau drainase yang efektif. Pada gambar di samping merupakan geometri lereng pada tambang terbuka. Geometri lereng merupakan ukuran yang menyatakan tinggi, lebar, dan besar kemiringan lereng dan azimut dari dinding tersebut seperti yang dilihat pada gambar di samping. Semakin tinggi dan semakin tajam sudut kemiringan lereng akan semakin berpotensi menyebabkan lorong. Selanjutnya ini merupakan sudut jenjang atau slope, di mana di sini ada sudut overall slope angle dan ada interrupt slope angle, di mana overall slope angle ini merupakan sudut kemiringan dari keseluruhan panjang jenjang yang dibuat pada front penambangan. Kemiringan ini diukur dari crest paling atas sampai dengan toe yang paling akhir dari front penambangan. Sedangkan interrupt slope angle ini merupakan sudut yang berada di antara ramp yang diukur dari crest sampai dengan toe ramp. Yang kedua, jelaskan mekanisme pengambilan data untuk keperluan geoteknik serta jelaskan gambar di bawah ini. Yang pertama, tujuan dari pengambilan data geoteknik adalah untuk menentukan kerangka dasar vertikal dan kerangka dasar horizontal yang dimana digunakan untuk mengukur jarak koptis, sudut, dan beda tinggi. Mekanisme ini diperdalam dengan pembahasan mengenai permasalahan kekuatan tanah dan batuan serta hubungan dengan kemampuan menahan beban bangunan yang berdiri di atasnya. Berdasarkan pedoman tata cara pemetaan geologi teknik lapangan, terdapat beberapa jenis metode penyelidikan pengambilan data lapangan geoteknik. Di antaranya, analisis interpretasi citra satelit, yang kedua penyelidikan geofisika, yang ketiga pengambilan contoh tanah terganggu, dan yang terakhir pengambilan contoh tanah tidak terganggu. Pada gambar di samping menunjukkan sikapan batuan yang direncanakan untuk membuat potongan curam. Batuan tersebut berisi satu set sambungan yang menjorok keluar dari permukaan pada sudut. Karakteristik sambungan dapat ditentukan menggunakan pemetaan garis dengan menggantungkan pipa secara vertikal di bawah permukaan dan merekam karakteristik setiap sambungan yang memotong pita tersebut. Pita tersebut dapat disebut sebagai garis pindai yang memiliki panjang 15 meter. Pada gambar terdapat 9 sendi dengan rata-rata dip 35 derajat yang memotong scanline yang memiliki panjang 15 meter di L1. Rata-rata jarak dari sambungan ini adalah 1,5 meter. Rata-rata jarak ini digambarkan secara skala. Salah satu pendekatan yang diambil untuk mempelajari jarak antara berbagai himpunan diskontinuitas adalah dengan melakukan pengukuran sepanjang garis pindai dengan orientasi yang berbeda. Lebih baik jika garis pindai berada pada sudut yang tepat dalam satu set tegak lurus dengan setiap himpunannya. Selanjutnya soal nomor 3, 3.1, jelaskan prinsip kuat geser batuan. 3.2, jelaskan konsep efek skala terhadap massa batuan seperti gambar di bawah ini. 3.1, prinsip kuat geser batuan. Prinsip kuat geser batuan berkaitan dengan kemampuan batuan untuk melawan tegangan geser yang terjadi ketika batuan itu diberikan beban. Keruntuhan geser terjadi akibat adanya gerak relatif antara butir-butir batuan tersebut. Uji kuat geser merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengukur kekuatan geser batuan dan biasanya dilakukan melalui pengujian di laboratorium seperti uji kuat geser langsung
atau uji triaksial. 3.2 Konsep efek skala terhadap massa batuan seperti gambar di samping. Gambar di samping menunjukkan hubungan antara tegangan geser dan tegangan normal efektif untuk berbagai kondisi batuan dan retakan, di mana pada kurva 1 diskontinuitas pengisian, jika bahan pengisian berupa lempung, lemah, atau pemahat patahan, sudut geser bahan pengisi cenderung rendah. Namun akan terdapat kohesi jika bahan pengisi tidak terganggu. Sebagai alternatif, jika pengisiannya adalah kalsikuat, misalnya yang menghasilkan permukaan yang disembunyikan, maka kekuatan kohesinya mungkin signifikan. Kurva 2 diskontinuitas halus. Diskontinuitas yang halus dan bersih akan mempunyai kohesi 0, dan sudut gesernya sama dengan sudut geser permukaan batuan. Sudut geser batuan berhubungan dengan ukuran butir dan umumnya lebih rendah pada batuan berbutir halus dibandingkan pada batuan berbutir kasar. Kurva 3 diskontinuitas kasar. Permukaan diskontinuitas kasar yang bersih akan memiliki kohesi 0, dan sudut gesekan akan terdiri dari dua komponen. Pertama, sudut geser material batuan, dan kedua, komponen yang berhubungan dengan kekasaran permukaan dan perbandingan antara kekuatan batuan dengan tegangan normal. Ketika tegangan normal meningkat, aperitas semakin berkurang dan sudut gesekan total berkurang. Kurva keempat, massa batuan retak. Kekuatan geser dari massa batuan retak, di mana permukaan geser yang terletak sebagian pada permukaan diskontinuitas dan sebagian melewati batuan utuh, dapat dinyatakan sebagai selubung melengkung. Pada tegangan normal rendah, di mana terdapat sedikit kekangan pada batuan retak dan masing-masing fragmen dapat bergerak dan berputar. Kohesi yang rendah tetapi sudut gesernya yang tinggi, pada tegangan normal yang lebih tinggi, penghancuran pecahan batuan mulai terjadi sehingga sudut gesekan berkurang. Bentuk selubung kekuatan berhubungan dengan tingkat retakan dan kekuatan batuan utuh. Pada kurva kelima, batuan utuh lemah. Batuan seperti kurva yang ditunjukkan pada gambar tersusun dari material berbutir halus yang memiliki sudut geser yang rendah. Namun, karena tidak mengandung diskontinuitas, maka kohesinya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan batuan untuk kekuatan yang retak rapat. Selanjutnya 3.3 jelaskan skala batuan seperti gambar di bawah ini. Pada gambar di samping adalah bahwa pada dasarnya semua analisis stabilitas lereng perlu menggunakan sifat kekuatan geser, diskontinuitas, atau massa batuan, dan terdapat prosedur perbedaan untuk menentukan sifat kekuatan sebagai berikut. Di mana di sini ada kelas batuan, kemudian permukaan geser sepanjang diskontinuitas, di mana pada permukaan geser sepanjang diskontinuitas ini ada yang ya dan ada yang tidak. Jika joints parallel to face dan pair of interjoints, maka kekuatan geser diskontinuitasnya dapat diukur di lapangan dan di laboratorium. Sedangkan jika tidak, seperti Closed-Fluid Fracture Rock dan Weak Massive Rock, maka kekuatan geser massa batuan ditentukan dengan metode empiris yang melibatkan analisis baik lereng yang dipotong dalam kondisi geologi serupa atau dengan perhitungan yang melibatkan indeks kekuatan batuan seperti pada gambar. Dan yang soal terakhir, jelaskan pengertian dari konsep kuat geser dari bidang diskontinu sesuai gambar di bawah ini. Dalam desagi lereng batuan, diasumsikan berupa material kolom yang kekuatan geser permukaan gesernya dinyatakan dalam kohesi dan sudut geser. Pada gambar A, diasumsikan sejumlah sampel uji dipotong dari blok batuan yang mengandung diskontinuitas planar yang halus. Selanjutnya, diskontinuitas mengandung bahan pengisi yang disemen sedemikian rupa sehingga gaya tarik harus diterapkan pada dua bagian sampel untuk memisahkannya. Setiap sampel dikenai gaya pada sudut kanan ke permukaan diskontinuitas atau tegangan normal, dan gaya yang diterapkan dalam arah sejajar dengan diskontinuitas atau tegangan geser, sedangkan perpindahan geser diukur. Pada gambar B menunjukkan pengujian yang dilakukan pada tegangan normal konstan broadcast tegangan geser terhadap perpindahan geser. Pada gambar C, jika nilai kekuatan geser puncak dari pengujian dilakukan pada tingkat tegangan normal yang berbeda di plot, hubungannya ditunjukkan pada gambar disebut diagram Hort. Dan terakhir pada gambar D, jika nilai tegangan geser
residual pada setiap tegangan normal yang diterapkan di plot pada diagram Moore. Garis kekuatan geser residual diperoleh seperti yang ditunjukkan pada gambar D. Untuk kohesi kekuatan residual, kohesi hilang setelah perpindahan merusak aksi penyimenan. Pada diagram Moore ini diwakili oleh garis kekuatan yang melewati asal grafik. Sudut geser residual kurang dari sudut geser puncak karena perpindahan geser menyimpan penyimpangan kecil pada permukaan batuan dan menghasilkan permukaan gesekan yang lebih halus dan lebih rendah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Atas pengertiannya dan perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. Shalom.